Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, meskipun kalian berada di rumah, tetap mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu melanjutkan bab kemarin, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Materi selanjutnya, pendistribusian kembali distribusi dan pendapatan nasional. Pengertian redistribusi pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan jumlah pendapatan nasional. Biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jika menggunakan rumus, maka pendapatan per kapita yaitu sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan nasional yaitu tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat melalui pendapatan per kapita. Sering digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara. Nah, semakin tinggi angka pendapatan per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi juga. Sekarang bentuk-bentuk redistribusi. Ada dua, distribusi horizontal, yaitu menyebutkan distribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Ya. Contoh, orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya. Orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat. Dan seorang pensiun mendapat jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih kerja. Yang kedua, distribusi vertikal merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Ya. Ukuran pokok distribusi of income. Caranya, satu, berdasarkan the size distributor of income, secara umum akan dilakukan oleh para ahli ekonomi, di mana dilakukan pengukuran baik masing-masing individu ya, dimiliki penghasilan akan dilakukan pencatatan berdasarkan pendapatannya selama 1 tahun dari beberapa jumlah individu yang sedang melakukan penelitian atau sampling. 2. Berdasarkan the functional distributor of income, melakukan penjelasan terhadap pendapat yang dimana dilakukan penerimaan dan beberapa faktor, contoh produksi, penguasa, pemilik tanah, hingga pemilik modal. Program distribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia melakukan program korportel ya, social responsibility, peningkatan skala usaha kecil dan menengah, peningkatan usaha kecil bawah juga, peningkatan akses kebutuhan dasar rakyat menengah ke bawah, ya, BPJS, BLT, ya, menegakkan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, subsidi A, subsidi dalam rangka distribusi pendapatan pemerintah
berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Subsidi gambarnya kalian lihat. Nah, ini yang disubsidi pemerintah, baik pupuk dan subsidi BBM. Sedangkan subsidi pupuk, kalian lihat ya, pengenaan pajak. Alternatif praktek distribusi pendapatan Indonesia selain memberi subsidi kendaraan bermotor, pajak, ya, dan sebagainya. Itu suatu contoh kalian baca ini ya, pajak kendaraan bermotor dinamakan STNK ya. Nih. Gambar seseorang membayar pajak di kantor Samsat. Ini pada waktu kamu setiap tahun pembayaran pajak. Gambar seseorang ya, kalian lihat bahwa setiap tahun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia.